Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Eka Putri dari jurusan D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai transaksi salam dan salam paralel. Untuk itu, langsung saja kita simak videonya. Untuk yang pertama, ada definisi dari transaksi salam dan salam paralel. Bai as-salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang. Biasanya barangnya itu hasil dari pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Adapun salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank. Bank di sini yang berperan yaitu bank syariah. Sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank atau bank syariah dengan petani atau pemasok. Transaksi salam dalam dunia perbankan masih sangat minim. Bahkan sebagian besar bank syariah tidak mensyaratkan skema transaksi ini. Karena persepsi masyarakat yang sangat kuat bahwa bank termasuk bank syariah itu merupakan institusi untuk membantu masyarakat jika mengalami kendala likuiditas. Sehingga salam yang mensyaratkan pembayaran di muka merupakan suatu hal yang masih sulit untuk diaplikasikan. Selanjutnya ada rukun dari transaksi salam dan salam paralel. Untuk rukun transaksi salam sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli atau muslim dan penjual atau muslimai atau yang berperan sebagai penjual di sini adalah bank syariah. Kedua transaktor ini diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik atau sudah dewasa dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila dan tidak sedang dipaksa. Bisa juga transaktor ini dilakukan oleh anak kecil dan dapat dilakukan dengan pengawasan dan pantauan dari walinya. Kemudian rukun dari salam yang kedua yaitu objek salam. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Ketentuan tersebut yaitu yang pertama harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Kemudian yang kedua harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Kemudian yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian hari. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Terkait dengan alat pembayaran, diisyaratkan alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar dapat berupa uang atau barang atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan pembayaran itu sendiri tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Kemudian rukun salam yang ketiga ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam salam adalah pernyataan dari kedua belah pihak yang sudah berkontrak dengan cara penawaran dari penjual. Penjual di sini yaitu bank syariah dan penerima yang dinyatakan oleh pembeli atau bisa disebut dengan nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak bisa bicara, kemudian dengan tindakan maupun tulisan, dan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang salam dan pihak lain untuk membeli barang salam. Selanjutnya, untuk rukun transaksi salam paralel yaitu berdasarkan Fatwa DSN nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama itu sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam yang kedua. Selanjutnya ada alur transaksi dari salam dan salam paralel. Untuk alur transaksi bisa kita lihat gambar yang ada di layar ini.
Yang pertama yaitu transaktor. Transaktor melakukan negosiasi dan akad salam terlebih dahulu, di mana di awal ini bank syariah menjadi pembeli dan penjualnya yaitu berperan sebagai pemasok. Kemudian yang kedua, bank melakukan pembayaran di muka untuk pemasok agar bisa memesan barang sesuai kebutuhan pembeli lainnya yang sedang memesan melalui bank syariah. Kemudian yang ketiga, setelah itu bank berperan sebagai penjual dan melakukan negosiasi dan melakukan akad salam juga bersama dengan pembeli yang baru. Kemudian alur yang keempat yaitu pembeli melakukan pembayaran di muka yang diserahkan kepada bank syariah. Kemudian yang kelima, setelah pembeli melakukan pembayaran di muka kepada bank syariah, pemasok mengirimkan barang sesuai dengan pesanan dan perintah dari bank syariah. Kemudian yang terakhir, pemasok kemudian mengirimkan dokumen sebagai bukti bahwa sudah mengirimkan barang sesuai dengan pesanan. Selanjutnya ada contoh kasus mengenai transaksi salam dan salam paralel. Transaksi salam yang pertama yaitu PT Minang Indah membutuhkan 10 ton beras Solok untuk keperluan ekspor selama 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 10 Januari 2022, PT Minang Indah melakukan pembelian beras dengan skema salam kepada sebuah bank syariah. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Untuk spesifikasi barang adalah beras Solok kualitas super dan kuantitasnya yaitu 10 ton dan harganya yaitu 100 juta rupiah dengan rincian 10 juta rupiah per tonnya. Untuk waktu penyerahan yaitu 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 5 ton, yaitu pada tanggal 12 April dan 12 Juli 2022. Syarat pembayaran yaitu dilunasi pada saat akad ditandatangani. Kemudian transaksi salam yang kedua yaitu untuk pengadaan produk salam sebagaimana yang diinginkan oleh PT Minang Indah, Bank Syariah selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022 mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung pada KUD Talawijaya dengan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, untuk spesifikasi barang yaitu beras Solok kualitas super dengan kuantitas 10 ton dan dengan harga 95 juta, di mana rinciannya yaitu 9.500.000 per ton. Kemudian penyerahan modalnya yaitu uang tunai sejumlah 95 juta rupiah. Dan untuk waktu penyerahan yaitu 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 5 ton, yaitu tanggal 11 April dan 11 Juli 2022. Kemudian anggunan yaitu tanah dan kendaraan senilai 50 juta dengan syarat pembayaran yaitu dilunasi pada saat akad ditandatangani dengan denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan yaitu 10% dari nilai produk yang belum diserahkan. Dari soal tersebut, PT Minang Indah melakukan beberapa transaksi, yaitu yang pertama, pada tanggal 10 Januari 2022, pada saat Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT Minang Indah dan menerima dana salam, sehingga jurnal pada saat akad disepakati yaitu kas atau rekening nasabah pembeli PT Minang Indah di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah, dan utang salam sebesar 10 juta rupiah dicatat di sebelah kredit. Kemudian yang kedua, pada tanggal 12 Januari 2022, Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 95 juta rupiah ke rekening KUD Talawijaya. Maka, jurnal untuk penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada pemasok atau petani yaitu piutang salam sebesar 95 juta tercatat di sebelah debit dan kas atau rekening nasabah penjual KUD Talawijaya sebesar 95 juta rupiah dicatat di sebelah kredit. Kemudian pada tanggal 11 April 2022 dan tanggal 11 Juli 2022, KUD Talawijaya menyerahkan masing-masing 5 ton beras Solok sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak yaitu Rp47.500.000. Maka jurnal untuk penyerahan barang salam dari pemasok atau petani kepada Bank Syariah yaitu
Yang pertama pada tanggal 11 April. Pencatatannya yaitu persediaan produk salam dicatat di sebelah debit sebesar Rp47.500.000 dan piutang salam dicatat di sebelah kredit sebesar Rp47.505.000. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli, persediaan produk salam dicatat di sebelah debit sebesar Rp47.500.000 dan piutang salam dicatat di sebelah kredit sebesar Rp47.500.000. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu terjadi pada tanggal 12 April dan 12 Juli 2022. Bank Syariah langsung mengirimkan produk salam ke dalam gudang milik PT Minang Indah pada kuantitas dan kualitas sesuai dengan kesepakatan. Maka, jurnal penyerahan barang salam dari Bank Syariah kepada nasabah atau pembeli yaitu ada dua tanggal. Yang pertama pada tanggal 12 April, yaitu jurnalnya utang salam tercatat di sebelah debit sebesar Rp50 juta. Kemudian persediaan produk salam tercatat di sebelah kredit sebesar Rp47.500.000 dan pendapatan bersih salam tercatat juga di sebelah kredit sebesar Rp2.500.000. Kemudian yang kedua yaitu terjadi pada tanggal 17 Juli 2022. Maka jurnalnya yaitu utang salam tercatat di sebelah debit sebesar Rp50 juta. Kemudian persediaan produk salam tercatat di sebelah kredit sebesar Rp47.500.000 dan pendapatan bersih salam tercatat juga di sebelah kredit sebesar Rp2.500.000. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Semoga video dari saya dapat mengedukasi semuanya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.